Halo, selamat datang teman-teman semuanya, mahasiswa baru KPY angkatan 9 tahun 2024. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai paper mop, di mana kita nanti akan membuat karya seperti namanya paper mop, yaitu kita akan membuat sebuah karya dengan penggabungan dari beberapa rekan-rekan kita yang menggunakan sebuah media berupa kertas, yaitu paper itu sendiri ya, seperti namanya ya. Jadi di sini kita akan menggunakan kertas asturo ya, di mana kertas asturo ini memiliki dua warna pada prinsip dasarnya, yaitu warna merah dan warna dasarnya itu putih. Nanti kita akan membentuk barisan dengan formasi membuat suatu karya berupa tulisan ataupun pola. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan nanti adalah bagaimana cara teman-teman berbaris, terus habis itu bagaimana cara teman-teman memegang kertas, dan kira-kira formasinya teman-teman mendapat formasi warna apa di setiap instruksinya. Nah, di sini ya teman-teman perlu perhatikan ya. Di sini saya ada sebuah contekan di kertas, yaitu di bagian kiri atas kertas berwarna putih. Di sini ada kode E11. E ini merupakan urutan banjar teman-teman ya. Jadi kalau yang 11 ini adalah urutan barisan teman-teman ya. Banjar itu apa, baris itu apa, nanti teman-teman akan belajar ketika sudah masuk ke AKPY. Dan kemudian di sini ada kode F1, F2, F3 dan F4. Ini merupakan singkatan dari formasi ya. Jadi ada F1 berarti itu adalah formasi 1, F3 formasi 3, F4 adalah formasi 4. Yang perlu teman-teman perhatikan ini ya, misalnya teman-teman kode E11, F1 warnanya merah, berarti ketika teman-teman diinstruksikan pada formasi pertama, kertas yang berwarna merah lah yang ada di bagian paling atas atau yang teman-teman angkat. Nah, mungkin perlu teman-teman ketahui bagaimana caranya memegang kertas. Nah, cara memegang kertas, perhatikan di sini ya. Ini jika warna putihnya yang di atas, pastikan jari tengah dan telunjuknya ada di bagian atas ya. Kemudian pada bagian bawah itu ada jari manis, jari kelingking ya, dan juga jari atau ibu jari, jempol atau ibu jari ya. Jadi tangan teman-teman diletakkan di bagian tengah ya. Kenapa dua jari di bawah dan jempol di atas ya? Tentunya ini untuk menstabilkan posisinya agar kertasnya itu bisa lurus ya, karena kertas ini nggak tebal. Jadi kalau teman-teman megangnya tidak tepat, itu nanti kertasnya jadi melewat atau tidak lurus seperti itu. Bagaimana cara membaliknya? Teman-teman perhatikan ya. Jadi dua ini terus dibalik saja, jempolnya mendorong ke atas, terus diputar, balik lagi. Pegangnya sama seperti tadi, seperti ini ya, tegak ya teman-teman, seperti itu. Nah, itu mungkin gambaran mengenai bagaimanakah cara teman-teman megang kertas seperti itu ya. Jadi seperti itulah. Oke teman-teman, sekarang kita coba mensimulasikan atau mencontohkan gimana sih nanti kira-kira ketika di lapangan barisnya seperti apa, posisinya, terus jarak dengan rekan yang ada di kanan kirinya, depan belakangnya itu seperti apa ya. Jadi nanti kita akan simulasikan di sini, coba kita contohkan ya. Yang teman-teman harus perhatikan, jika teman-teman berada di barisan depan, kanan kirinya seperti ini. Nah, jika kanan kirinya seperti ini, harus diperhatikan teman-teman jaraknya itu kurang lebih setengah lengan ya, setengah lengan seperti ini, tapi dimepetkan saja, tidak perlu terlalu lebar ya. Jangan ambil satu lengan, jangan ambil satu setengah lengan yang penuh. Jadi setengah lengan yang biasa saja, kalau bisa di kurang lebih sekitar 2 kepal di pundak temannya seperti itu. Itu jika depan belakang atau kanan kiri maksud saya. Nah, jika depan belakang ya, teman-teman harus pastikan kurang lebih barisnya seperti ini ya, kurang lebih ada setengah lengan juga seperti ini ya, atau kurang lebih sekitar 2 sampai 3 kepal dari rekannya. Nah, mungkin saya gambarkan di sini ya.
Jadi kurang lebih 3 kepal ya, seperti ini jarak dengan rekan di depan. Nah, nanti jika barisan berdiri sudah rapi ya, nanti rapi seperti ini dengan rekan-rekan yang lain, nanti teman-teman pada saat pelaksanaan paper mop teman-teman akan duduk ya. Kita tolong silakan duduk. Nah, duduknya harus diperhatikan, duduknya dengan kaki menyilang. Nah, ini kan ada jarak ya, maaf mas ya, ini ada jarak. Nah, jika terjadi seperti ini teman-teman harus perhatikan bahwa duduknya harus dirapatkan ke rekannya yang ada di depan ya. Pastikan dengkul kalian itu kira-kira menyentuh bagian punggung rekan kalian seperti itu agar barisannya rapat ya. Dan yang perlu perhatikan adalah jarak dengan rekannya itu. Jadi kalian matanya udah nyorot aja ke punggung temennya yang di depan seperti ini ya. Jadi itu gambaran ketika mengatur barisannya nanti. Jadi teman-teman silakan diperhatikan. Jadi nanti kita tidak wasting time untuk mengatur barisannya seperti itu. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mensimulasikan formasi atau menggunakan kertas ya. Jadi teman-teman diperhatikan, ini ketika teman-teman sudah mendapatkan kertas itu pastikan di bawah terlebih dahulu, jangan diangkat terlebih dahulu. Nah, ini disimulasikan adalah barisan paling depan. Kalau barisannya teman-teman paling depan, itu silakan kertasnya dipegang seperti ini, lurus seperti ini, dan pastikan sikunya itu menempel ke lutut kalian agar sambil istirahat juga. Nah, kalau di belakangnya seperti apa? Kalau ditaruh di bawah itu kan mepet ya sama kakinya kalian, sama punggungnya teman kalian. Ya udah diluruskan saja ke bagian punggung rekan kalian, dan harus diperhatikan juga sikunya nempel aja ke lutut ke paha kalian supaya nanti nggak capek sambil istirahat. Kalau punggung rekannya itu mungkin basah keringat segala macam ya jangan ditempelin ya, pokoknya didekatkan aja ke bagian punggungnya. Nah, sekarang kita akan lihat simulasinya apakah yang harus dilakukan teman-teman ketika sudah ada instruksi formasi. Nah, kita akan mulai dari formasi 0. Nah, silakan disimulasikan formasi 0 itu adalah formasi kertas putih di atas semuanya. Kertas putih silakan diangkat di atas semuanya. Nah, di sini yang harus diperhatikan teman-teman, kertas putihnya itu ini posisinya megangnya kurang tepat. Jadi harus diluruskan seperti ini ya. Lurus seperti ini. Nah, udah seperti ini. Nah, pastikan diusahakan nempel dengan rekannya yang di depan, dan yang di belakang itu jangan terlalu mengarah atau menjorok ke belakang. Jadi diusahakan duduknya tegap ya, lurus seperti ini agar pikselnya nanti rapi. Nah, pokoknya diatur gimana caranya, kurang lebih nanti antara kertas teman-teman dan rekannya di kanan kirinya itu menempel atau bergabung seperti itu. Nah, pada formasi 0 yang harus teman-teman perhatikan itu nanti kertas putih itu di atas, jadi nanti teman-teman dinaik turunkan seperti ini, silakan. Nah, jadi gambarnya seperti ini kertas putihnya. Nah, selanjutnya adalah formasi 1 yang akan diangkat. Nah, ini di depan ini kita lihat teman-teman, sebelum mengangkat kertasnya tadi sambil posisi di bawah harus melihat terlebih dahulu kode yang ada di pojok kiri kertas bagian putih. Nah, pada bagian ini ketika saya menyebutkan formasi putih, nah ini barisan depan dan belakang ini sama-sama kertas merah yang di atas. Berarti mereka harus membalik kertasnya di yang merah di atas. Silakan dibalik kertas yang di atas. Nah, ketika posisi seperti ini, teman-teman ada kesempatan untuk melihat urutan barisan atau urutan warna maksud saya yang akan nanti masuk di formasi 2. Nah, formasi 1 seperti ini. Pada formasi 1 ada hal penting yang juga harus teman-teman perhatikan, yaitu ketika melakukan pembalikan kertas itu pastikan teman-teman yang di belakang itu membaliknya setelah rekan yang di depannya itu membalik kertasnya. Silahkan disimulasikan. Jadi yang putih dulu ya. Formasi 1. Nah, seperti itu. Jadi jangan yang belakang membalik dulu sebelum rekan yang di depannya membalik. Jadi kalau yang depan udah balik, yang belakang mengikuti seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke formasi 2. Formasi 2. Silakan. Nah,
pada saat formasi 2, dua rekan kita di sini ini sama-sama mendapatkan kode warna putih yang ada di atas. Jadi sama-sama putih yang di atas. Selanjutnya kita akan coba bagaimana transisi ketika kita memasuki formasi yang ketiga. Ya, jadi misalkan ini adalah formasi kedua. Ya, teman-teman perhatikan formasi 3. Nah, pada formasi ketiga, ya ini rekan yang di depan itu warnanya merah, yang belakang itu warnanya putih. Dan teman-teman harus perhatikan bagaimana cara melakukan pembalikan kertas. Ya, tadi mungkin kita belum bahas. Ya, jadi silakan disimulasikan dibalik. Baliknya itu ya diputar dari belakang ke dari depan ke belakang. Ini juga dari belakang, dari depan ke belakang seperti itu. Ya. Jadi harus selalu seperti itu ya. Jangan dari belakang ke depan, tapi dari depan sini ke belakang. Dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan ya. Itu teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya simulasi untuk formasi yang terakhir, yaitu adalah formasi 4. Nah, pada formasi 4, ini posisi terakhir adalah posisi formasi 3 ya. Pada formasi 4, silakan kita masuk formasi 4. Nah, pada formasi 4, yang di depan ini mendapat jatah warna putih, yang di belakang mendapat jatah warna merah. Yang perhatikan yang jelas, teman-teman harus tengok kode warna yang ada di pojok, seperti itu. Nah, pada saat ini teman-teman harus memperhatikan dengan baik. Boleh nanti ditonton simulasi ini dengan berulang-ulang biar teman-teman sudah paham. Jadi ketika kita simulasikan di lapangan, teman-teman sudah memahaminya karena resikonya sangat banyak. Pertama, pada posisi duduk seperti ini teman-teman kemungkinan nanti akan merasa pegal, capek, gerah. Pegalnya tidak hanya di punggung, tidak hanya di tangan, tapi juga di kaki maupun di lutut. Seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman itu tidak memperhatikan instruksi dengan baik ya, nanti teman-teman akan merasakan kondisi yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk lebih efektifnya dan menghindari hal tersebut, jadi kita perhatikan dengan baik-baik instruksinya. Nah, seperti itu. Nah, tadi kertas di atas. Nah, nanti kalau sudah selesai semua formasi ya teman-teman, silakan saya instruksikan untuk formasi selesai turun. Nah, silakan kertasnya diletakkan di posisi seperti yang awal tadi. Nanti kalau sudah selesai baru kertasnya dikembalikan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Seperti itu teman-teman. Nah, saya harap teman-teman bisa memperhatikan video ini, jadi nanti kita eksekusinya bisa berjalan dengan maksimal. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sukses untuk kita semua.